Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faya ayuhal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, para pembelajar, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama untuk belajar menuntut ilmu terkait dengan ilmu nahwu atau ilmu alat. Salat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita telah berbicara terkait dengan apa yang dimaksud dengan kalam, apa yang dimaksud dengan lafaz, apa maksud daripada mufid, apa yang disebut dengan murakkab, dan apa yang disebut dengan wad'i. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ke bab berikutnya, yaitu anwa' al-kalam, macam-macam kalam. Qala, berkata muallif, wa aqsamuhu salasah. Jadi kalam ini terbagi menjadi 3. Ismun, isim, kata benda. Wa fi'lun, fi'il, kata kerja. Wa harfun, dan huruf, kata sambung. Ja'a li ma'nan, dia akan mempunyai arti kalau sudah tersambung dengan kalimat yang lainnya. Wa aqulu, dan berkata mu'alif, al-alfaz allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim, lafaz-lafaz yang orang Arab menggunakannya sehari-hari dalam percakapan mereka. Wa nuqilat ilaina anhum, dan yang sampai kepada kita dari mereka, fanahnu, maka kita natakallam, berbicara dengan bahasa tersebut, fi muhawaratina, dalam diskusi kita, wa durusina, dan pelajaran-pelajaran kita, wa naqruha, dan kita membacanya, fi kutubina, dalam kitab-kitab yang kita baca, wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina, dan kita menulis surat ke keluarga kita, ke teman-teman kita, la yakhlu wahidun minha an yakuna wahidan min salasati asya. Semuanya apa? Tidak luput dari 3 hal. Mesti ada. Ketika kita menuliskannya, ketika kita berbicara, itu tidak terlepas dari 3 hal. Apa itu? Al-ism, kata benda. Al-fi'l wal fi'lu, dan kata kerja. Wal harfu, dan huruf, kata sambung. Ammal ismu fahuwa fil lughah. Nah, sekarang kita mulai ke keterangan. Apa itu namanya isim, itu apa sih? Ammal ismu, dan adapun isim, fahuwa fil lughah, menurut bahasa, ma dalla ala musamman, yang menunjukkan penamaan sesuatu. Wa fi istilahin nahwiyin, dan menurut terminologi orang-orang ahli nahwu, apa? Kalimatun, kata, dallat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan arti kepada dirinya sendiri.
Walam taktarin bizaman, dan tidak bersama dengan waktu. Artinya apa? Tidak ada kaitannya dengan waktu. Contohnya apa? Nahwu Muhammadun. Muhammad, udah kita ngomong Muhammad aja. Nggak perlu Muhammad waktu, nggak. Wa alin, ali nggak ada kaitannya. Wa rajulun, dan seseorang. Wa jamalun, dan unta. Wa nahrun, dan sungai. Wa tufahah, dan apel. Wa laimunah, laimun. Wa asa, dan tongkat. Fa kullu wahid min hadhil alfad, masing-masing daripada lafaz-lafaz ini yadullu ala ma'nan, menunjukkan akan arti. Walaysa zamanu dakhilan fi ma'nahu, dan waktu tidak masuk ke dalam arti tersebut. Fayakunu isman, maka inilah yang disebut dengan isim. Artinya isim itu tidak terkait, tidak tergantung dengan waktu. Kemudian apa itu fi'il? Kata kerja. Wa amma al-fi'lu fa huwa fil lughati al-hadath. Dan adapun fi'il, kata kerja, secara bahasa artinya adalah al-hadath, sesuatu yang baru atau peristiwa. Wa fi istilahin nahwiyyin, dan adapun menurut terminologi orang-orang ahli nahwu, kalimatun, kata, dallat ala ma'nan fi nafsiha, yang menunjukkan kepada arti dalam dirinya, waqtaranat, dan berkaitan bi ahadil azminah as-salasah, dengan salah satu waktu yang tiga. Apa itu waktu yang tiga? Allati hiya al-madhi, yaitu madhi, yang sudah lampau, wal hal, sedang berlangsung, wal mustaqbal, dan masa depan. Contoh seperti apa sih? Nahwu kataba. Contohnya kataba, menulis. Fa innahu, maka kata kataba ini kalimatun, kata, dalatun, menunjukkan ala ma'nan, kepada sebuah arti, wa huwa al-kitabah, yaitu tulisan atau menulis. Wa hadzal ma'na muqtaranun bizamanil madhi, dan arti ini mempunyai kaitan dengan waktu yang lampau. Artinya apa? Kataba, dia telah menulis. Wa nahwu yaktubu, dan contohnya adalah yaktubu, fi'il mudhari', ya, fi'il yang sedang berlangsung. Fa innahu dalun, maka kata yaktubu ini menunjukkan ala maknan, sebuah arti, wa huwa al-kitabah aidon, menulis juga. Wa hadzal ma'na muqtaranun bizamanil hadir, dan artinya ada kaitannya dengan waktu yang sedang berlangsung. Wa nahwu uktub, dan contoh yang lain adalah uktub, tulislah, fi'il amr, kata perintah. Fa innahu, maka sesungguhnya kalimat kata uktub ini kalimatun, sebuah kata, dalatun, yang menunjukkan ala ma'nan, kepada arti, wa huwal kitabatu aidon, yang artinya adalah menulis juga. Wa hadzal ma'na muqtaron, dan arti ini bersanding dengan bizaman al-mustaqbal, dengan waktu yang akan datang. Alladzi ba'da zaman at-takallum, yaitu waktu ketika pembicaraan sudah selesai. Wa mithlu hadhil alfaz, dan yang semisal dengan lafaz-lafaz ini apa? Nasara, sudah menolong. Wa yansuru, sedang menolong. Wangsur, dan tolonglah. Jadi nasara sudah menolong, yansuru sedang, wangsur proses, ya. Kata fi'il apa? Amr, kata perintah, tolonglah. Wa fahima, dan fahima sudah paham. Wa yafhamu, sedang paham. Wafham, pahamilah. Proses fil mustaqbal. Wa alima, sudah tahu. Wa ya'lamu, sedang tahu. Wa alam, dan ketahuilah, proses mustaqbal. Wa jalasa, dan duduk, sudah duduk, ya. Wa yajlisu, dalam proses duduk. Wa ijlis, duduklah, fi'il amr. Wa daraba, dan kata-kata daraba, sudah memukul. Wa yadribu, dan sedang memukul. Wa drib, pukullah, mustaqbal. Wal fi'lu ala thalathati anwa', madin wa mudhari'un wa amrun. Kata kerja atau fi'il itu terbagi menjadi 3 bagian. Madhi,
Apa artinya madi? Apa artinya madi? Yaitu yang sudah lampau. Wa mudhari'un dan sedang proses, wa amrun dan perintah atau mustakbal. Jadi fi'il itu terbagi jadi 3, madin wa mudhari'un wa amrun. Sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan apa itu madhi, apa itu mudhari', apa itu amr. Fal madhi, maka yang disebut dengan fi'il madhi yang lampau adalah ma dalla, yang menunjukkan apa-apa yang menunjukkan ala hadatsin, terkait dengan peristiwa waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum, yang terjadi di waktu sebelum waktu dia berbicara. Nahwu kataba, dia telah menulis, wa fahima, dia telah faham, wa kharaja, dia telah keluar, wa sami'a, dia telah mendengar, wa absara, dia telah melihat, wa takallama, dia telah berbicara, wa astaghfara, dia telah berminta ampun, wa ishtaraka, dia telah bersekutu. Wal mudhari'u, apa mudhari'? Ma dalla ala hadatsin, apa-apa yang menunjukkan terkait dengan peristiwa yaka'u, yang terjadi fi zamani at-takallum, yaitu waktu ketika dia berbicara, au ba'dahu, atau sesudahnya. Nahwu yaktubu, dia sedang menulis, wa yafhamu, dia sedang paham, wa yakhruju, dia sedang keluar, wa yasma'u, dia sedang mendengar, wa yansuru, dia sedang menolong, wa yatakallamu, dia sedang berbicara, wa yastaghfiru, dia sedang beristighfar, wa yashtariku, dia sedang bersekutu. Wal amru, apa yang disebut dengan amr? Ma dalla ala hadath, apa-apa yang menunjukkan terkait dengan peristiwa. Yutlabu husuluhu, diminta hasilnya, ba'da zaman takallum, setelah pembicaraan selesai. Nahwu, contohnya uktub, tulislah, ifham, pahamilah, wakhruj, keluarlah, wasma, dan dengarkanlah, wangsur, dan tolonglah, watakalam, dan berbicaralah, wastaghfir, dan minta amunlah, washtarik, dan bersekutulah. Nah, ini terkait dengan pengertian madhi, mudhari', amr. Selanjutnya apa? Wa ammal harfu, yaitu terkait dengan huruf. Apa itu yang disebut huruf? Wa ammal harfu fa huwa fil lughati at-taraf, dan adapun huruf, ia secara bahasa artinya adalah tepi, at-taraf, ujung. Wa fi istilahin nuhah, dan adapun menurut terminologi para ahli nahwu, kalimatun, kata, dallat, yang menunjukkan ala maknan, terkait dengan arti, fi ghairiha, yang tergantung kepada lainnya. Nahwu, contohnya min. Fa inna hadzal lafaz, maka sesungguhnya lafaz min, kalimatun, kata, dallat ala maknan, menunjukkan kepada sebuah arti, wa huwa al-ibtida', yaitu permulaan. Wa hadzal makna la yatimmu, dan arti ini tidak akan sempurna hatta tadumma, sampai ia digabungkan, ila hadhil kalimah, kepada kalimat ini, ghairuha, yaitu dengan yang lainnya. Fatakulu, maka contohnya apa? Anda berkata, zahabtu minal baiti, saya pergi, dimulai dari rumah. Masalan, contohnya. Jadi kalau cuma min aja, kita enggak mendapati sebuah arti yang sempurna. Tapi ketika diawali dengan zahabtu minal baiti, itu menjadi sebuah kata-kata yang sempurna. Amsilatun lil ism, contoh-contoh isim. Kitabun, kitab, qalamun, pensil, dawatun, tinta, kurrasatun, kertas, jaridatun, koran, khalilun, teman, solihun, soleh, imron, nama orang ya, waraqatun, daun, bisa kertas juga bisa, sab'un, itu liar, hewan apa, sabu' atau buas. Himarun, keledai. Ri'bun, sejenis apa, musang ya. Namirun, harimau. Fahdun, hampir sama dengan namir. Burtuqalah, jeruk. Kimmasrah, semacam semangka.
narcisah, wardatun bunga, haula mereka, antum kalian. Ini contoh-contoh isim. Amsilatun lil fi'li, contoh-contoh untuk fi'il. Safara, yusafiru, safir. Artinya bepergian. Qala yaqulu kul, berkata amina ya'manu, iman. Artinya apa? Aman. Radiya yardo irdo, artinya rela. Sadaqa yasduqu usduq, artinya apa? Benar. Ijtahada yajtahidu ijtahid, artinya apa? Tekun, bersungguh-sungguh. Istaghfara yastaghfiru istaghfir, minta ampunlah atau minta ampun. Amsilatun lil harf, contoh daripada huruf. Min, ila, an, ala, illa, lakin, inna, an, bala, bal, qad, saufa, hatta, lam, la, lan, lau, lamma, la'alla, ma, lata, laita, in, summa, au. Banyak banget ya contohnya. Ini huruf-huruf ini kalau ingin menjadi sebuah arti yang sempurna, maka harus digabungkan dengan yang lainnya. Min aina anta, ila aina anta, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, al-kitabu 'alal maktabi, dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan tanda-tanda isim. Alamatul isim, tanda-tanda isim atau kata benda. Qala, berkata muallif, fal ismu, maka isim, yu'rafu, diketahui ciri-cirinya. Bil khafdi, dengan menerima harokat jar, wa tanwini, dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami, dan masuknya huruf alif lam, wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf jar, wahya, yaitu min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba'u, wal kaf, wal lamu, wa huruful qasam, dan huruf-huruf qasam, huruf sumpah, wahya, yaitu al wawu, wal ba'u, wa ta, wawu, ba, dan ta. Wa aqulu, berkata mu'alifnya, lil ismi alamat. Jadi isim, kata benda ini mempunyai alamat. Yatamayyazu an akhwaihi, yang membedakan dengan dua saudaranya, yaitu apa? Al-fi'l wal harf, biwujud wahidah minha, dengan adanya salah satu darinya, au qabuliha, atau menerimanya. Yaitu apa? Tadi bila khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi. Jadi ketika ada ciri-ciri isim itu, kalau menerima khafad, menerima tanwin, menerima dukhul alif wal lam, menerima khafad, ini isim ya. Wa qad dzakara rahimahullah, dan penulis telah menyebutkan, min hadhil alamat arba' alamat, tanda-tandanya ada 4. Wahil khafdu, yang pertama khafd, kasrah, wa tanwin, tanwin, wa dukhul alifi wal lami, masuknya huruf alif dan lam, wa dukhuli harfin min hurufil khafdi, dan masuknya huruf-huruf dari huruf khafat. Ammal khafd fahuwa fil lughah diddu al-irtifa', dan adapun khafat secara bahasa diddu al-irtifa', lawan dari tinggi. Jadi khafat itu rendah, irtifa itu tinggi. Wa fi istilahin nuhah, dan adapun menurut istilah ahli nahwu, ibarah, ungkapan ataupun ibarat, anil kasrah, terkait dengan kasrah, harokat kasrah, allati yuhdithuha al-amil, yang terjadi karena disebabkan oleh amil, au mana ba'anha, atau wakil-wakil dari amil tersebut. Wa dzalika mithlu kasratir ra, nah itu seperti contoh kasrahnya ra, min bakar, dari kata bakar, wa amrin, dan amr, fi nahwi qaulika, dalam perkataan Anda, marartu bi bakrin, saya bertemu dengan bakar. Wa qauluka hadza kitabu amr, ini kitabnya amr. Fa bakrun wa amrun, maka bakar dan amr ismani, dua isim, dua kata benda. Kenapa? Liwujud al-kasrah, karena bisa dimasuki kasrah fi akhiri kullim minhuma, di akhir setiap kata dari bakar sama amr. Wa amma tanwinu, dan adapun
tanwin fahuwa fil lughah, dia secara bahasa artinya apa? At-taswit, bersuara atau bersiul. Taqulu nawwanat ta'iru ay sawwata. Burung itu bersuara, nawwana maksudnya adalah bersuara, bersenandung. Apa kalau burung itu ya? Ya bersuara ya, berkicau. Wa fi istilahin nuhah, dan istilah nuhat ahli nahwu yang dimaksud dengan tanwin itu apa? Nunun sakinatun, nun yang mati, tatsba'u akhirul ismi lafdhun, yang biasanya terjadi di akhir isim secara lafaz. Wa tufarikuhu khattan, dan beda ketika dalam tulisan. Lil istighna'i anha, karena tidak diperlukan. Bitikrari syaklah, dengan pengulangan syakal. Inda dhabti bil qalam, ketika dituliskan dengan pena. Nahwu seperti Muhammadin, Muhammad, wa kitabin, kitab, wa ihin, ih, wa sahin, wa muslimatin, wa fatimatin, wa hina idzin, wa sa'ata idzin. Fahadhil kalimat, semua kalimat-kalimat ini, kata-kata ini, kulluha asma, semuanya isim. Apa dalilnya? Bidalili wujudit tanwin, dengan adanya tanwin fi akhir kulli kalimatin minha, di akhir setiap kata yang tadi telah disebutkan. Al-alamah ats-tsalitsah, tanda isim yang ketiga, min alamatil ism, dari tanda-tanda isim, dukhulu al, masuknya al, fi awalil kalimat, di permulaan kata. Nahwu ar-rajulu, wal ghulamu, wal farasu, wal kitabu, wal baitu, wal madrasatu. Fahadhil kalimat, ini semuanya kalimat, kata-kata, kulluha asma, semuanya isim. Kenapa? Lidukhulil alifi wal lam, karena masuknya alif dan lam, fi awaliha, di permulaannya. Beda kalau dia fi'il, umpamanya yajlisu, al yajlisu, enggak mungkin ya. Kenapa? Karena dia fi'il, enggak masuk al. Al-alamah ar-rabi'ah, tanda yang keempat, dukhulu harfin min hurufil khafdi, masuknya huruf-huruf khafat. Nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasati, saya telah pergi dari rumah ke sekolah. Fakullum minal baiti wal madrasah, masing-masing bait sama madrasah isim, itu kedua-duanya isim. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena bisa dimasuki huruf khafat, huruf kasrah kepada keduanya. Wali wujudi al, dan karena adanya atau bisa dimasuki al fi awwalihima, di permulaannya, baik itu al bait ataupun al madrasah. Wa huruful khafdi, dan huruf khafat itu ada berapa dia? Hiya min, yaitu contohnya adalah min, walaha ma'an, dan min ini mempunyai beberapa arti. Minha al-ibtida', yang pertama adalah permulaan, awalan. Nahwu safartu minal Qahirah, artinya apa? Saya pergi dari Qahirah, dari Mesir. Wa ila, dan ila, ke. Wa min ma'aniha al-intiha, dan salah satu artinya adalah penghabisan. Nahwu safartu ilal Iskandariyah. Sudah cukup di situ ya. Safartu ilal Iskandariyah, saya bepergian ke Iskandariyah. Wa an, dan an. Wa min ma'aniha, dan salah satu artinya adalah al-mujawazah, itu melewati. Nahwu, contohnya ramaitu sahma 'anil qausi, saya telah melemparkan anak panah dari busurnya, dari melewati busur. Wa ala, dan ala, wa min ma'aniha al-isti'la, dan salah satu arti dari ala itu apa? Isti'la, meninggi, di atas. Nahwu sa'adtu 'alal jabal, saya naik
ke atas gunung atau di atas gunung. Wa fi dan huruf fi wa min ma'aniha al-dzarfiyah, dan salah satu artinya adalah dzarfiyah, keadaan. Nahwu al-ma'u fil kuz, air itu fil kuz, dalam kuz, jenis bejana ya. Wa rubba dan rubba, wa min ma'aniha at-taklil, dan salah satu artinya adalah untuk menyedikitkan. Nahwu rubba rajulin karimin qabalani, betapa sedikit orang yang mulia yang menemui saya. Wal ba'u dan ba, wa min ma'aniha at-ta'diyah, dan salah satu artinya adalah at-ta'diyah, melampaui. Nahwu maratu bil wadi, saya melewati sebuah bukit. Wal lamu dan lam, wa min ma'aniha al-milku, dan salah satu dari artinya adalah kepemilikan. Nahwu al-malu li Muhammadin, harta itu kepunyaan Muhammad. Wal ikhtisas, pengkhususan. Nahwu contohnya al-babu lid-dar, pintu itu untuk rumah. Wal hasiru lil masjidi, dan karpet itu untuk masjid. Wal istihqaq, dan untuk istihqaq. Nahwu alhamdulillah, segala puji yang berhak adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa min hurufil khafdi, dan salah satu dari huruf khafd yaitu apa? Huruful qasam, huruf-huruf sumpah. Wa hiya thalathatu ahruf, ada 3 huruf. Al-awwal, yang pertama al-wawu, yaitu wawu. Wa hiya la tadkhulu, wawu ini tidak masuk illa 'alal ismi dhahir, kecuali kepada kata benda yang kelihatan. Nahwu wallahi. Wa nahwu, dan contoh dalam Al-Qur'an wat-tur wa kitabim mastur. Wa nahwu, dan contohnya wat-tin waz-zaitun wa turi sinin. Wasani, dan huruf qasam yang kedua adalah al-ba, yaitu huruf ba. Wala takhtassu bilafdhin duna lafdhin, dan tidak mengkhususkan lafaz dengan tanpa lafaz. Bal, bahkan tadkhulu 'alal ismi dhahir, masuk ke dalam isim yang zahir. Nahwu seperti billahi la ajtahidanna, wa 'ala dhamir, bahkan masuk juga ke huruf dhamir yang huruf kata ganti. Nahwu bika la adriban, demi engkau saya akan memukul orang yang malas. Wasalitsu, dan ketiga huruf al-qasam at-ta, yaitu huruf ta. Wala tadkhulu, dan tidak akan masuk illa ala lafzil jalalah, kecuali kepada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Nahwu tallah wa tallahi la akidanna asnamakum. Tallahi, tallahi, demi Allah ya. Wallahu alam bisawab. Baik, mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.